rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Logistik Perdagangan Internasional C Malam semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan materi mengenai overdimension dan overloading atau yang biasa disingkat sebagai odol. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Gilar Adi Cahya dengan NIM 4132211066. Lalu ada Avito Wadera Keliat dengan NIM 4132211070. Lalu ada Desti Fitriani dengan NIM 4132211072. Lalu ada Raffi Agies Ditara dengan NIM 4132211082. Dan yang terakhir ada Winry Gabriela Dumori Pasaribu dengan NIM 4132211086. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, rekan-rekan pada tahu nggak nih, fenomena pelanggaran odol pada angkutan barang di Indonesia sudah menjadi permasalahan yang sangat serius loh. Sebenarnya apa sih pengertian dari odol itu sendiri? Overdimension adalah suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan peraturan. Kondisi overdimension biasanya terjadi karena pemilik kendaraan melakukan modifikasi dimensi nih rekan-rekan. Modifikasi dimensi yang mereka lakukan berupa pemendekan atau pemanjangan landasan dengan mengubah jarak sumbu dan konstruksi kendaraan. Sedangkan overloading adalah suatu kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Batas mengenai berat maksimum kendaraan berikut muatannya disebut sebagai jumlah berat yang diizinkan atau disingkat JBI. Batas JBI akan semakin besar jika jumlah sumbu kendaraan semakin banyak. Berikut ini merupakan tabel JBI untuk jalan kelas 2 dengan muatan sumbu terberat sebesar 10 ton. Yaitu ada jumlah sumbu 2 jenisnya truk engkel, JBI kelas 2 sebesar 12 ton, JBI kelas 3 sebesar 12 ton. Berikut ini contoh gambarnya. Lalu ada jumlah sumbu 2 jenisnya truk besar, JBI kelas 2 sebesar 16 ton, JBI kelas 3 sebesar 14 ton. Berikut ini contoh gambarnya. Lalu ada jumlah sumbu ketiga jenisnya truk tronton, JBI kelas 2 sebesar 22 ton, JBI kelas 3 sebesar 20 ton. Berikut ini contoh gambarnya. Lalu ada jumlah sumbu 3 jenisnya truk gandeng, JBI kelas 2 36 ton, JBI kelas 3 30 ton. Berikut ini contoh gambarnya. Lalu ada jumlah sumbu 4 jenisnya truk 4 sumbu, JBI kelas 2 sebesar 30 ton, JBI kelas 3 sebesar 26 ton. Berikut ini contoh gambarnya. Lalu ada jumlah sumbu 4 jenisnya truk tempel, JBI kelas 2 sebesar 34 ton, JBI kelas 3 sebesar 28 ton. Berikut ini contoh gambarnya. Lalu ada jumlah sumbu 5 jenisnya truk tempel, JBI kelas 2 sebesar 40 ton, JBI kelas 3 sebesar 32 ton. Berikut ini contoh gambarnya. Lalu yang terakhir ada jumlah sumbu 6 jenisnya truk tempel, JBI kelas 2 43 ton, JBI kelas 3 40 ton. Berikut ini contoh gambarnya. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat,
Berdasarkan analisa terhadap 7 jembatan timbang yang ada di Indonesia pada tahun 2018, ternyata sebanyak 75% menunjukkan perilaku operator yang menimbulkan pelanggaran overloading. Bahkan 25%-nya terkait pelanggaran yang muatannya melebihi 100%. Nah, kalau tadi kita membahas apa itu odol. Sekarang kita akan membahas apa saja sih peraturan odol di Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga mempunyai peraturan mengenai odol. Peraturan tersebut telah diatur pada beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Lalu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Lalu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Lalu ada PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Riksa Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu ada Semenhub Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tugas dan Kewenangan PPNS di Bid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lingkungan Dishub. Sedangkan untuk hukumannya sendiri bagi pelanggar hukum overdimension overloading akan dijatuhi hukuman sesuai dengan regulasi-regulasi tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 277 yang berbunyi, setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak sebesar 24 juta rupiah. Nah, rekan-rekan sudah tahu bukan peraturan odol yang ada di Indonesia? Selanjutnya kita akan membahas dampak dari odol itu sendiri. Yuk, langsung kita ke pembahasannya. Dalam praktiknya, overdimension overloading atau odol dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat nih rekan-rekan. Kerusakan jalan akibat odol memicu peningkatan anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional, jalan tol, dan jalan provinsi dengan biaya yang tidak sedikit, dengan rata-rata 43,45 triliun per tahunnya. Dampak dari odol selain membuat kerusakan jalan, juga dapat menyebabkan polusi udara, menghambat lalu lintas jalan, membuat kerusakan infrastruktur lainnya seperti jembatan, kerusakan kapal pada kasus penyeberangan, dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan yang melibatkan truk odol atau kelebihan muatan dan dimensi juga sudah banyak terjadi nih. Bahkan diantaranya sampai mengakibatkan banyak korban jiwa dan juga kerugian material yang tidak sedikit. Dampak dari truk overdimension overloading diantaranya yaitu kerusakan mesin yang berdampak pada kekuatan truk, kerusakan rem akibat muatan berlebihan, kerusakan ban karena muatan terlalu berat melebihi kapasitas ban, kendaraan tidak stabil, boros bahan bakar, blind spot atau titik buta, dan kendaraan bisa saja terguling pada saat menanjak. Angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan overdimension overloading atau odol ternyata cukup besar nih rekan-rekan. Menurut pengamat transportasi Joko Setijowarno, pelanggaran odol berada di peringkat 4 selama tahun 2019 lalu. Dan menurut Korlantas Polri, pelanggaran odol menduduki peringkat keempat
dari 11 jenis pelanggaran lalu lintas versi Korlantas Polri. Nah, itu dia dampak dari odol. Ternyata odol itu sangat berbahaya kan rekan-rekan untuk kita dan juga masyarakat luas. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih cara mengatasi truk odol. Yuk, langsung kita ke pembahasannya. Penertiban truk odol menjadi perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Apalagi mengingat Indonesia menargetkan menuju zero odol di tahun 2023. Zero odol merupakan roadmap Kementerian Perhubungan yang sudah disepakati oleh pemangku kepentingan lainnya. Guna menertibkan truk odol, pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenhub dan instansi terkait telah merumuskan berbagai strategi seperti optimalisasi UPPKB atau unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di seluruh Indonesia, tilang secara langsung, pemotongan muatan berlebih, serta pengetatan penerbitan KIR. Kemudian, kerjasama lain yang sudah dilakukan dengan memasang Wake in Motion atau WIM di jalan tol yang berfungsi untuk mengukur muatan kendaraan tanpa masuk jembatan timbang. Selain itu, berkaitan dengan penanganan hukum, Kemenhub juga sudah bersurat dengan Korlantas Polri supaya kecelakaan kendaraan yang berkaitan dengan truk kelebihan muatan, sanksinya dikenakan pemilik barang. Selain langkah yang diambil pemerintah, pelaku usaha logistik juga dapat mengatasi truk odol agar tidak menambah parah kerugian dengan melakukan tips berikut. Yang pertama, ukur kapasitas truk. Pemilik truk logistik harus mengetahui kapasitas truk yang dimilikinya, sehingga sebelum menerima order pengiriman barang, dapat mengetahui kapasitas yang mampu diangkut oleh truk tersebut. Ketahui luas box, jumlah dan beban truk, sampai mengecek apakah rangka truk sesuai dengan kapasitas barang yang akan diangkut atau tidak. Kedua, pilih jenis armada yang sesuai. Setelah rekan-rekan mempelajari kapasitas muatan berbagai jenis truk, pilihlah armada yang sesuai dengan jumlah dan beban berat yang ingin diangkut. Ketiga, transfer muatan. Untuk menghindari menimbun barang dalam satu truk, Anda bisa menangani kelebihan kapasitas dengan melakukan transfer muatan ke truk lainnya, sehingga mengurangi beban saat proses pengiriman logistik berlangsung. Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai odol. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada dosen-dosen pembimbing mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kami dari kelompok 4 kelas Logistik Perdagangan Internasional C Malam semester 2 pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.